Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang lahir? Banyak, Pak. Siapa dia? Si Ranji, Randy, si Fadil, Fadil, si Juni, Joni, apa lagi? Doni. Joni. Gimana dia? Tidak ada keterangan, Pak. Kita ada keterangan, mudah-mudahan minggu depan dia hadir ya. Ada Pak, amin. Silakan kita kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita langsung kepada pelajaran kita hari ini. Minggu lalu apa materi kita? Tentang kemarau, Pak. Baik. Kita langsung kepada kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Semenanjungan Arab Medan Turun yang menentang peta alam didominasi padang pasir yang luas menciptakan isolasi alami yang melindungi dari penjajahan luar. Kenapa? Karena di padang pasir ini biasanya jarang air sehingga musuh penjajah di luar itu kehausan pada saat itu. Karena itulah yang dialami dan melindungi diri dari penjajah itu adalah padang pasir. Kemudian posisi strategis. Posisi strategis terletak di persimpangan jalur perdagangan antara Afrika, Asia, dan Mediterania, pusat dunia lama. Karena inilah jalur perdagangan pra-Islam antara Afrika dan Asia, lalu dan Mediterania, pusatnya dunia lama. Kemudian ketergantungan air. Kehidupan sepenuhnya ada tergantung pada pencairan sumber air, oasis dan musim hujan yang tidak menentu. Kenapa? Karena tidak ada air ini, bisa-bisa orang mendapatkan meninggal lemas pada saat itu. Karena orang membutuhkan air. Kemudian kepercayaan masyarakat pra-Islam. Penyembahan berhala yang bakal di Mekah menjadi pusat ibadah yang menampung lebih dari 360 berhala. Pada saat itu, pada zaman pada di Mekah itu ada orang menyembah berhala, termasuk Hubal sebagai dewa utama bangsa Arab. Animisme dan kepercayaan alam. Roh-roh dan dipercaya dan semayam di batu, pohon dan benda langit seperti matahari, bulan dan bintang. Pada saat itu orang melihat bulan, dia mengatakan itu Tuhannya, dan mengatakan bintang, dan juga orang itu bilang itu Tuhannya, dan ada batu yang besar, dan orang juga bilang itu adalah Tuhannya. Kenapa? Karena semua yang besar-besar dan yang banyak itu adalah Tuhannya. Agama minoritas, komunitas kecil menganut Yahudi, Kristen dan Zoroaster tersebar di berbagai wilayah, terutama di Yaman dan di Madinah pada saat itu. Kemudian Ubal dan ratusan berhala, fokus ibadah jahiliyah. Ka'bah sebagai pusat ritual sebelum Islam. Ka'bah adalah tempat suci bersama seluruh suku Arab untuk memuja
Patung Hubal yang terbuat dari aksi merah menjadi berhala. Terkemuka digunakan untuk beramal nasib dengan anak-anak. Karena ini, biasanya ini permintaan orang Yahudi itu banyak. Apapun yang diinginkannya, dia akan menyembah spiritual itu. Batu akik, patung Hubal yang terbuat dari batu akik. Kondisi sosial, semangat kesukuan yang kuat. Kondisi pada itu semangat orang pada itu banyak yang bersemangat pada itu, terutama kesukuan yang kuat. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki kesukuan yang kuat pasti akan lemah pada saat itu. Sistem kabilah. Masyarakat Arab terbagi dalam kabilah dan suku yang memiliki realitas sangat tinggi. Identitas orang ditentukan oleh suku, bukan individunya. Kemudian, kenapa? Karena banyak kabilah-kabilah yang sukunya masih kecil, mereka tidak dianggap yang kuat. Kenapa? Karena yang kuat itu adalah sukunya sendiri. Kemudian solidaritas di atas segalanya. Prinsip bela sukumu meski zalim atau terzalim menjadi pegangan hidup. Solidaritas suku adalah kunci bertahan hidup di gurun. Kemudian status sosial dan budaya India. Diskriminasi perempuan tak memiliki hak waris, biasa dijual belikan, bahkan bayi perempuan dikubur hidup. Kenapa? Karena orang mampu memiliki anak perempuan, dan hal yang berhak menerima waris itu adalah laki-laki. Kemudian kondisi ekonomi, roda perdagangan dan peternakan. Peternakan pada saat itu seperti kambing, kuda, unta, untuk kemudian pusat perdagangan muslim. Pusat perdagangan muslim megang bersimbol utama perdagangan yang menghubungkan Yaman dan Syam. Kemudian inilah pusat perdagangan muslim biasanya menggunakan hewan ternaknya unta untuk pergi berdagang dari Yaman di selatan dan Syam Suriah di utara melalui rute karavan yang ramai 2 kali setahun. Kemudian jalur sutra Arab, nadi ekonomi pra-Islam. Jalur sutra Arab ini kondisi utamanya bagaimana rempah-rempah, sutra, emas dan budak menjadi barang perdagangan utama yang melintasi di jalur ini. Kenapa? Karena di rempah-rempah itu luas dan mendapatkan uang yang banyak pada situ. Sutra, emas dan budak juga terjual
Jadi segala itu udah Mbak. Saya akan menampilkan diskusi saya hari ini itu tentang Makkah pra-Islam. Di mana Makkah pra-Islam itu terdapat banyaknya berhala di sekitaran Ka'bah. Yaitu ada berhala yang paling besar dan paling diagungkan oleh masyarakat ketika itu bernama Hubal. Sebenarnya ada kebiasaan penduduk masyarakat Makkah itu berdagang pada musim panas ke Syam, ke Yaman, dan musim dingin ke Syam. Mereka melalui rute itu Arafah yang mana ramai ketika 2 kali setahun. Itu yang saya pahami dari materi hari ini. Saya sekian. Kita kasih aplaus kepada Ibu. Kemudian kelompok Satu aja. Satu kelompok. Jadi kesimpulannya hari ini yaitu tradisi yang kuat, jiwa yang harus berubah, kemudian tantangan sosial dan ketidakstabilan politik dalam dasar